Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Afandi dengan NIM 185300096. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya mengenai kritik usaha, yakni pada unit usaha Odading. Baiklah, langsung saja saya mempresentasikan tugas saya. Yang pertama yakni ada pembelian peralatan. Nah, kemudian ada lagi yang namanya bahan habis pakai, kemudian ada lagi nama-nama peralatan, biaya produksi, keterangan total investasi, penentuan harga, date per bulan, rencana produksi, dan kemudian ada yang terakhir sisa kas bersih. Nah, kembali lagi kepada yang pertama tadi, pembahasan kita yakni pembelian peralatan. Nah, di sini berbagai macam peralatan yang kita gunakan dalam pembuatan usaha Odading ini. Ini ada yang pertama ini mesin mixer. Ya, mesin mixer ini berjumlah dua unit. Satuannya unit dengan harga 150.000 per unit. Nah, kemudian dengan berjumlah 300.000. Kemudian ada lagi bisa kita lihat di bawah tuh ada loyang roti brownies 11 x 22 cm. Untuk keterangannya itu keterangannya wadah, kuantitasnya 5, satuannya unit. Untuk harganya Rp30.000 per unit. Ya, jadi total jumlahnya Rp150.000 per 5 unitnya. Total jumlahnya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya penggorengan. Penggorengan ya, bisa kita lihat di bawah ini. Ini keterangannya adalah alat ya saudara. Kuantitas 1, satuan unit dengan harga Rp5.100.000. Nah, jumlahnya total keseluruhannya ini Rp5.100.000. Kemudian bisa kita lihat lagi di bawah ini ada yang spatula. Nah, mari bisa kita lihat itu ada spatula. Spatula. Bentar ya saudara. Ini keterangannya adalah alat alat satuannya unit, harganya Rp20.000 per unit. Nah, jumlahnya ini Rp20.000 juga. Kemudian ada lagi pisau. Ini alat kuantitasnya 3, satuannya unit. Ini berkisar seharga Rp50.000 per unit. Yakni total jumlahnya adalah Rp150.000. Kemudian yang bawahnya lagi ada kompor. Ini adalah mesin. Kuantitas 1, satuannya unit dengan harga Rp250.000 dan total keseluruhannya adalah Rp250.000. Kemudian kita jumlahkan dari keseluruhan harga pembelian peralatan tadi. Kemudian kita dapati hasil total keseluruhan jumlah pembelian yakni Rp5.970.000. Nah, itu merupakan total pembelian peralatan yakni Rp5.970.000. Nah, kemudian kita beralih lagi pada bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai ini adalah bahan yakni sisa-sisa bahan yang kita gunakan dalam pembuatan Odading tadi. Yakni
bisa kita lihat di tabel itu ada berbagai macam bahan-bahan yang tersisa. Yakni itu ada digunakan sebagai bahan utama, merupakan bahan pokok juga. Mari kita di sini kita lihat semuanya merupakan dominannya adalah bahan utama, adalah berkualitas. Bisa kita ini tabel kuantitasnya. Kemudian ini jumlah per bulan, dan pertama ini ada mentega, yakni merupakan bahan utama. Ini kuantitasnya sendiri sebesar 15 bungkus. Ini dengan harga Rp165.000. Kemudian ada lagi yang kedua, yakni bahannya adalah gula pasir, yakni harganya adalah Rp12.000 per kilogram. Ini total harganya yakni Rp180.000. Kemudian ada lagi coklat batang, yakni merupakan bahan utama. Kuantitasnya sendiri sebanyak 17 dan harganya Rp22.000. Jadi total keseluruhannya adalah Rp374.000. Kemudian ada lagi telur. Telur merupakan bahan utama dalam pembuatan odading. Nah, kuantitasnya sebanyak 400 butir. Untuk harganya sendiri Rp1.500 per butir telurnya. Kemudian harganya total harganya adalah Rp600.000. Kemudian kita beralih lagi kemudian ada lagi krim vanila, yakni harganya Rp1.600.000. Ini kemudian ada lagi di bawahnya tepung terigu. Ini kuantitasnya sebesar 30 kg. Harga per kilogramnya Rp11.000. Nah, jadi total keseluruhan harganya yakni Rp330.000. Kemudian ada lagi yang di bawahnya, yakni susu. Susu merupakan bahan utama dalam pembuatan odading ini. Ini kuantitasnya sebesar 100, yakni 100 liter. Untuk harganya sendiri yakni Rp22.000 per liter. Jadi total keseluruhan harganya adalah Rp2.200.000. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya, yakni ada keju. Ini sebagai bahan pelengkap. Untuk kuantitas keju ini sendiri adalah sebanyak 100 box. 100 box dengan harga Rp9.600.000. Nah, untuk jumlahnya sendiri adalah Rp960.000. Nah, ini merupakan jumlah total keseluruhan per bulannya. Itu bisa kita lihat di setiap masing-masing bahan itu terdapat berbagai macam harga. Nah, itu nanti kita jumlahkan, kemudian dapatlah hasil Rp6.409.000. Nah, kemudian di situ ada kapasitas produksi per bulan, yakni sebanyak 1000 odading. Nah, kemudian ada lagi nama-nama peralatan yang digunakan. Yakni bisa kita lihat di tabel tersebut. Itu ini ada mesin mixer, loyang roti brownies, penggorengan, spatula, pisau dan kompor. Ini untuk nama peralatan itu, yang pertama ada nilai, kemudian ada nilai residu, kemudian umur ekonomis, penyusutan per tahun, penyusutan per bulan, dan
penyusutan per unit. Di sini kita bisa melihat yakni pada bahagian pertama yakni mesin mixer, yakni harga aslinya sebesar Rp300,000. Nah, itu mengalami penyusutan per tahun sebesar Rp98,333. Bisa kita lihat di tabel yang di atas itu nilai barang yang asli adalah Rp300,000. Kemudian nilai residu barang tersebut adalah Rp5,000. Umur ekonomis barang tersebut adalah sebesar 3. Kemudian mengalami penyusutan per bulan sebesar Rp8,194,000. Nah, bisa kita lihat itu mengalami penyusutan sebesar Rp8,194. Kemudian penyusutan per unit sebesar Rp269. Jadi bisa kita lihat yakni setiap bulannya mesin mixer itu akan mengalami penyusutan, baik itu dari penyusutan per tahun, per bulan maupun penyusutan per unit. Kemudian kita lihat lagi pada yang selanjutnya yakni loyang roti brownies, yakni mengalami penyusutan per tahun sebesar Rp48,333. Itu bisa kita lihat merupakan penyusutan per tahun barang tersebut. Harga jual aslinya yaitu sebesar Rp150,000. Nilai residu barang tersebut adalah Rp5,000. Kita bisa lihat di situ adalah penyusutan per tahun. Itu bisa kita menjumlahkan dengan menggunakan rumus Excel. Kemudian didapatilah nilai sebesar Rp48,333. Kemudian kita beralih lagi di bagian penggorengan, yakni tadi kita lihat sebesar Rp1.698.333. Nah, kita beralih pula ke bagian biaya produksi. Ini yang pertama bisa kita lihat, ini ada ke pasar, itu keterangannya tidak ada. Dan bisa kita lihat lagi harganya sebesar Rp30,000. Jadi jumlahnya juga sama, ini Rp30,000 karena tidak ada tambahan di situ. Kemudian itu bisa kita lihat lagi di bagian totalnya sama juga Rp30,000 karena ya tunggal. Jadi tidak ada penambahan di angka di situ. Kemudian kita lihat lagi pada kolom yang di bawah sekali, ini kita bisa lihat itu ada kota, yakni harganya Rp50,000. Nah, untuk jumlahnya itu adalah Rp50,000 juga. Kemudian kita beralih lagi kepada keterangan. Yakni bisa kita lihat di situ jumlah total investasi sebesar Rp12.459.000. Yakni karena di situ adalah perlengkapan yang diperlukan, kita mengeluarkan dana sebesar Rp5.970.000. Kemudian ada lagi bahan habis pakai, yakni sebesar Rp6.469.000. Kemudian kita beralih lagi di bagian perjalanannya, yakni sebesar Rp30,000 juga. Kita bisa lihat di bagian perjalanannya. Kemudian itulah total keseluruhan tadi Rp12.459.000.
Untuk menemukan hasilnya itu kita bisa menemukan rumus yang ada pada Excel tersebut. Kemudian lanjut kita ke tabel berikutnya, yakni penentuan harga. Bisa kita lihat di situ. Yang pertama yakni bahan habis pakai, yakni harganya bermacam-macam untuk penentuan harganya tersendiri. Kemudian ada lagi BEP per bulan. Ini bisa kita lihat di situ. Nah, kita lihat yang pertama yakni ada total fixed cost A. Ini kita bisa lihat di situ pengeluaran per bulan dan per tahunnya tidak ada. Kemudian kita lihat lagi di kolom berikutnya, ini ada penyusutan. Penyusutan di sini yakni bisa kita lihat di situ, yakni pengeluaran per bulannya tidak ada. Kemudian kita lihat lagi lain-lain pemasaran itu sebesar Rp50.000. Kemudian untuk total 2 tahunnya sebesar Rp1.200.000. Kemudian kita bisa lihat di situ lagi Rp50.000. Nah, di sini 50. Kemudian untuk total per 2 tahunnya adalah Rp1.200.000. Kemudian bisa kita lihat di situ pada jumlahnya ini sebesar Rp50.000. Itu untuk biaya per bulannya. Itu pada bagian total per tahunnya adalah Rp13.659.000 karena terjadi penambahan, yakni Rp12.459.000 ditambah Rp1.200.000. Kemudian bisa kita lihat lagi di bawah, yakni ada berbagai macam variabel dan biaya-biaya. Kemudian kita pindah lagi ke rencana produksi. Bisa kita lihat. Kemudian kita beralih lagi ke rencana produksi. Bisa kita lihat di situ tabelnya, yakni yang pertama ada rencana produksi, cash flow, kas tersedia awal bulan, cash outflow, perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai, perjalanan produksi, pemasaran, dan lain-lain. Itu kemudian ada jumlah, sisa kas, cash inflow, hasil penjualan, dan jumlah. Kemudian mari kita lihat pada bagian kas tersedia. Kita lihat pada bagian rencana produksi, yakni sebesar Rp800 di awal. Kemudian itu kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat tabelnya, yakni kemudian naik lagi sebesar Rp900.000, bertambah Rp100. Kemudian naik lagi menjadi 1.000. Kemudian terus menetap harganya stabil. Kemudian kas tersedia awal bulan, yakni sebesar Rp12.459.000. Kemudian bisa kita lihat di situ cara. Kemudian ada lagi di sampingnya sebesar Rp10.431.750.000. Kemudian bahan habis pakainya, ini ada Rp5.795.100. Kemudian kita bisa jumlahkan
Dan untuk menemukan balance-nya kita menggunakan rumus Excel. Kemudian kita mendapati hasilnya. Kemudian bisa kita lihat di situ kemudian ada lagi tabel selanjutnya, yakni persen value sisa kas bersih akhir periode. Itu bisa kita lihat pada tabelnya. Ini ada tahun, keuntungan bersih, penyusutan, total kas masuk, DR plus present value, DR minus present value. Itu bisa kita lihat di tabelnya. Itu merupakan tabel value sisa kas bersih akhir periode. Nah, itu kita bisa lihat di bagian di atasnya, total kas masuk sebesar 56.812.104 rupiah. Kemudian bertambah sebesar 0,55%. Kemudian present value-nya sebesar 31.562.280 rupiah. Kemudian untuk rasio tahunnya ini bisa kita lihat di bawahnya, itu di tabel di bawah tersebut. Kemudian ada lagi, sekian presentasi Tahya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.